Bali sangat terkenal karena seni dan budayanya. Selain penari, perupa, pematung, dan sastrawan tersohor, Pulau Dewata ini juga banyak melahirkan penata tabuh dan komposer musik berbakat. Salah satunya Iketut Lanus SSN MSI. Pria kelahiran Penarungan, Mengui Badung, 4 September 1970 ini namanya sudah terkenal sebagai seniman kerawitan yang mumpuni. Banyak garapan karya musik, baik tradisi maupun kontemporer, telah dihasilkan oleh pemilik Sanggar Cahaya Art dan dosen seni di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini, sehingga ia sering diundang mengajar gamelan hingga ke luar negeri. Pemirsa, seperti apa kiprah berkesenian suami dari Dewa Ayu Wedana Asih SSN ini? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Ketut Lanus mengenal seni sejak umur 8 tahun. Ketika itu ia dimotivasi untuk belajar seni oleh para tetua di Banjarkuming, Desa Penarungan tempat kelahirannya. Guru utama yang mengajarinya adalah Pekak Mangkutaman Inyoman Doble almarhum dan Inyoman Molok yang sering dipanggil Pekak Griel. Termasuk dibantu para sesepuh sekegong di lingkungan Banjarkuming. Lanus pun akhirnya bergabung menjadi anggota sekegong anak-anak Dharma Putra Banjarkuming saat usianya masih belia. Keberadaan sekegong anak-anak ini mulai dikenal di lingkungan desa dan bahkan di luar desa, sehingga sering diundang pentas ngayah di pura dan pentas ditanggap pihak lain. Ketenaran sekegong anak-anak ini rupanya juga sampai ke pihak pemerintah, sehingga tahun 1980-an saat Lanus duduk di kelas 3 SD, sekegong ini mendapat kesempatan pentas mewakili Kabupaten Badung dalam ajang Festival Gong Kebiar Anak-anak pada Pesta Kesenian Bali PKB saat itu. Tak tanggung-tanggung, pembinanya didatangkan dari kabupaten, diantaranya Dr. Inyoman Astita MA, Iketut Gede Asnawo SSKar MA, Dr. Inyoman Catra SSTMA, Inyoman Suara Yanpung, Iwayan Sudama, konsultan Iwayan Berate, Inyoman Sinti, dan banyak guru seni lainnya. Ini awal yang baik bagi Lanus untuk mematangkan kecintaannya terhadap seni, khususnya seni karawitan. Karena bakat seninya sudah dikenal di lingkungan desa, guru sekolahnya di SD dan SMP pun sering melibatkan Lanus dalam kegiatan seni, terutama saat acara kesamaan atau kenaikan kelas dan perpisahan kakak kelas. Ia sering dilibatkan dalam menari, main drama, dan menabuh gamelan, termasuk dalam kegiatan pramuka. Lanus juga beruntung memiliki kakak seniman yaitu Iwayan Widya SSKar. Kala itu kakaknya terkenal sebagai pemain kendang lulusan Kokar. Kakaknya pun banyak mengajarkan ilmu karawitan kepada Lanus dan anggota sekegong anak-anak Dharma Putra. Bahkan kakaknya mengajak sekegong anak-anak ini mengikuti berbagai perlombaan sehingga ilmu seni yang dikuasai Lanus makin matang. Setelah menamatkan SMP Swadhyaya Penarungan tahun 1987, Lanus diajak kakaknya melanjutkan pendidikan di Kokar yang saat itu sudah berubah nama menjadi SMKI Negeri Bali bertempat di Batu Bulan. Karena faktor ekonomi, terutama ketika ayahnya meninggal saat Lanus berusia SD, ibunya lah yang menghidupi 4 anak dan 3 sepupu
karena ayah sepupunya juga meninggal. Karena kondisinya seperti itu, kakaknya menitipkan Lanus kepada seorang guru, yakni Ide Bagus Nurbawo BA, untuk tinggal bersama di mes sekolah. Tinggal di mes sekolah, gurunya Ide Bagus Nurbawo mengajari Lanus tari baris dan jauh keras, dan juga teknik main gender wayang. Setelah 2 tahun tinggal di mes sekolah, Ide Bagus Nurbawo sakit dan harus pindah ke rumahnya di Jembrane. Dalam kesendirian ini, akhirnya waker sekolah mengenalkan Lanus kepada Inyoman Yude, seorang pejabat bendesa di desa adat Batu Bulan. Akhirnya ia tinggal di rumahnya sembari membantu pekerjaan di sawah. Ternyata Inyoman Yude pintar bermain gamelan dan menari. Beliau sering melatih skogong seputar Batu Bulan dan Penati. Beliau kadang mengajak Lanus ikut serta, bahkan Lanus sering ditugaskan sendiri. Disinilah awal Lanus mulai melatih mental agar berani melangkah sebagai pengajar gamelan. Kakaknya juga sering menugaskan Lanus mengajar gamelan di Banjar Tlabah Sukawati dan Banjar Mawang Klod Ubud. Akhirnya kepercayaan dirinya terus tumbuh. Setelah tamat SMKI tahun 1991, Lanus mematangkan diri kuliah di STSI Denpasar, memilih jurusan Karawitan. Selama 5 tahun di kampus STSI, Lanus banyak mendapat kesempatan berkarya atas bimbingan seluruh dosen. Di samping itu, ia selalu berkonsultasi dengan gurunya, I Gusti Ngurah Padang S. Eskar MSI. Ada puluhan karya musik tradisi dan juga musik kontemporer yang dibuat selama kuliah di STSI, terutama untuk ujian kakak tingkat, dan juga sering membuat musik untuk ujian adik-adik tingkat setelah tamat dari STSI. Akhirnya karya-karyanya itulah mengibarkan nama Lanus sehingga ia sering diundang mengajar gamelan ke seluruh Bali dan juga luar Bali. Bahkan panitia PKB Duta Badung, Karangasem, Klungkung juga sering melibatkan Lanus dalam membina duta seninya. Pemerintah provinsi, kabupaten kota sebali juga sering mengundangnya sebagai juri lomba. Kesempatan lain juga datang sehingga Lanus berkesempatan berkolaborasi dengan beberapa seniman dari Indonesia dan luar negeri. Bahkan Lanus pernah melaksanakan lawatan seni ke sejumlah daerah di luar Bali dan luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Cina, Taiwan, Jepang, Thailand, Australia, Inggris, Amerika, Jerman, Wina Austria, Belgia, Belanda, India, Hong Kong, dan wilayah lainnya. Atas kiprahnya dalam berkesenian, sejumlah penghargaan pun diterima Lanus dari Bupati Badung dan Dinas Kebudayaan Badung, Wali Kota dan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, termasuk beberapa penghargaan dari panitia event seni dari luar negeri. Ada kesempatan saya di kampung di Banjarguming Penarungan mendapat kesempatan untuk tampil di PKB pertama kayaknya itu di tahun 79 ya pertama. Di saat itu Badung pada saat itu belum ada Denpasar, mewakili Sko Penarungan mewakili untuk tampil di Art Center gitu. Nah saya kembali mendapat kesempatan pembinaan dari tim kabupaten waktu itu. Di antaranya adalah ada Pak Mang Astite, itu guru saya, Pak Ketut Gede Asnawo, Pak Ebo, ada Pak Nyoman Swarso Yanpung, yang membina waktu itu Pak Nyoman Catre. Semua adalah guru-guru senior kita sekarang. Siapa lagi, ada Pak Ibu, ada lagi keluarganya Pak Wayan Brate, Pak Brate sendiri, ada Pak Sudarmo membina waktu itu, ada Pak Tutnang juga. Semua senior itu terlibat membina Seko di Guming Penarungan saat itu. Sehingga akhirnya dulu kita dibina oleh tetua kita di kampung, sekarang naik lagi mendapat pembinaan dari yang lebih
lebih seni lebih menguasai seni itu sendiri. Nah, tahun 79-80 itu terus kita mewakili anak-anak juga, berikutnya mewakili gong kebiar dewasa, terus remaja, terus mendapat pembinaan. Nah, dari sana saya begitu tamat SMP tertarik untuk melanjutkan ke sekolah Kokar, SMKI namanya. Sudah pas saya masuk, perubahan nama dari status Kokar menjadi SMKI Negeri. SMKI Negeri Bali namanya. Waktu kita sudah pindah ke Batu Bulan pas pertama sekali saya di sana. Nah, pindah ke Batu Bulan. Nah, dari sana kembali saya bertemu dengan guru-guru yang mengajar waktu tahun 80 itu, 79-80 itu ketemu, akhirnya lebih akrab lagi. Akhirnya banyak ketemu lagi dengan Pak Sinti di sana, dengan banyak guru, terutama Pak Gusti Ngurah Padang. Saya di sana ketemu, di sana di Gembleng, dan ada Pak Nyoman Sudarna juga dari Kayu Mas. Itu banyak saya dapat di sana. Saya menganalisa, guru ini berbeda dengan ini, guru ini berbeda dengan ini, sehingga banyak ilmu yang saya dapat dari semua guru gitu. Nah, di sana kan kita masih belajar. Saya konsentrasi ke karawitan, tapi harus belajar tari juga. Belajar tari, akhirnya di sana beberapa tari kita kuasai. Nah, begitu saya tamat di tahun 91, tamat di SMKI, saya disarankan oleh guru-guru saya, kamu lanjutkan, sepertinya kamu berpotensi. Nah, waktu itu saya meneruskan ke IKIP. Dulu IKIP masih di Jalan Ratna, saya daftar di sana, mau diarahkan menjadi guru. Akhirnya begitu saya daftar di IKIP, saya ikut penataran P4, tetapi kalau di STSI kan telat lagi sekian bulan, karena STSI zaman itu kan harus mengisi PKB dulu. Begitu saya akan mulai kuliah di IKIP, tetapi teman-teman banyak yang ke STSI. Saya bingung, ingin ke STSI, tapi waktu itu saya sambil kerja, karena kita keadaan ekonomi, saya sambil kerja, daftar di IKIP, kemudian bingung, akhirnya saya berhenti kerja, daftar ke STSI. Nah, daftar ke STSI saya terlambat, saya paling terakhir, mahasiswa paling terakhir yang mendaftar, dan belum diterima. Kamu dikira gampang kuliah di STSI, benar, saya ingat pernyataan guru waktu itu. Orang susah di sini, kamu seperti ragu-ragu, daftar paling terakhir, orang sudah mulai pendaftar ulangnya sudah selesai, saya baru masuk. Akhirnya saya antara diterima dan tidak, akhirnya saya diterima. Saya bersyukur sekali, terima kasih kepada dosen saya itu. Tapi sambil kuliah di STSI, saya itu tergantung juga situasi ekonomi. Saya bingung, saya sambil kerja juga, tetapi kuliahnya pagi, kerjanya pagi. Sering saya bingung, ini benturan. Makanya saya kuliah 2 kali, kerja 3 kali, itu aja terus. Saya banyak bolong kuliahnya, akhirnya banyak sekali saya mendapat nilai C, padahal bidang yang kita kuasai, tapi nilai C di 1 semester itu. Akhirnya udah saya putuskan harus kuliah full, fokus. Saya berhenti kerja lagi, full kuliah. Di semester 2 saya perbaiki nilai dari C semua menjadi A waktu itu, karena itu sudah bidang yang kita kuasai, tapi saya dapat nilai C karena kehadiran. Nah, dari sana di semester 2 begitu mulai ada ujian kakak tingkatnya, saya sudah mulai memberanikan diri membuat iringan musik untuk orang ujian di sana. Di semester 2 itu, karena kakak kelas kita ujian, dan saat itu saya memberanikan diri, tapi saya tidak pernah menawarkan diri. Saya begitu ada orang yang tidak dapat pemusik, dia mencari saya, oke, kalau mau dengan kualitas saya silahkan. Saya terus menunggu orang yang tidak dapat pemusik. Sebagai seniman, Lanus berprinsip bahwa berbagi seni itu adalah keharusan. Karena itu, sejak tahun 1997, Lanus merintis usaha kecil, Cahya Art Syuka Salon Busana, bersama istri, dan tahun 2003 mendirikan Sanggar Cahya Art bersama teman-teman seniman. Guna memperluas cakupan berbagi seni, Lanus pun mengabdikan diri di kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dulu bernama IKIP PGRI Bali, mengajar seni musik dan wawasan seni kepada mahasiswa calon guru seni. Syukur
syukurlah waktu itu saya memantapkan sekali diri bersama istri, udah kita hidup dari seni, kita membuat satu bidang usaha kecil ini bersama-sama, yakinlah bisa hidup di sini. Nah dari sanalah saya terus, nah ketemulah meyakinkan diri, sanggar juga jalan terus. Saya teman-teman yang saya rekrut di anggota sanggar ini bukan sanggar untuk diri saya saja, tetapi bagaimana di sanggar ini teman-teman bisa berdiskusi, menjadi bagaimana cara menggarap. Di sini kita diskusi terus. Akhirnya beberapa teman juga akhirnya seiring waktu berjalan mendirikan sanggar di rumahnya. Saya senang sekali. Embrio itu sudah berkembang. Embrio sanggar itu sesungguhnya saya buat 99. Dengan Gong Mas juga terlibat waktu itu, kita buat grup musik Uma Fusion waktu itu kan, dengan alat-alat seadanya yang bergerak di musikalisasi puisi gitu. Akhirnya 2000 berkembang lagi, kita ikut kompetisi musikalisasi. Nah akhirnya musikalisasi lama tidak jalan. Akhirnya saya membuat embrio sanggar itu dari 2001. Saya rintis dengan beberapa orang dulu. Saya belajar dengan 12 orang. Nah pas Sanggar Cahaya Art dengan 12 orang itu mendapat kesempatan pentas di ulang tahunnya Kota Negara waktu itu, 2003 Agustus 18 Agustus 2003. Nah, saat itu kita mendeklarasikan, oke, kita pakai tanggal ini menjadi awal berdirinya Sanggar Cahaya Art di negara pada waktu itu. Karena sebelum dari sana terdengarlah, akhirnya kita gabung dengan grup pelawak. Pelawak waktu itu saya tawarkan diri memang. Grup pelawak kan hanya memakai gamelan geguntangan saja dengan gamelan. Coba gamelan kita yang pakai kolaborasi. Akhirnya teman-teman senang. Waktu itu Dadong Reron senang. Ya, akhirnya kita cedil senang. Tujuan saya adalah bisa musik ini bisa keliling, dibawa ke Banjar-Banjar. Nah, kalau dulu selain pementasan lawak, akhirnya saya juga sering dilibatkan oleh kantor penerangan waktu itu, pemerintah provinsi juga setiap ulang tahun dan pameran itu dilibatkan. Akhirnya kita dari sana berkembang membuat drama kolosal, dan PT Mamaleon juga melibatkan. 3 ini sudah dari PT Mamaleon, umat Buddhis Bali, dari Pemprov Bali waktu itu, dari Departemen Penerangan waktu itu. 4 ini sudah akhirnya kita berkembang, embrio udah membuat drama kolosal ya. Dulu sering terlibat di sini juga Ketut Narmada, yang Kak Gaul itu, Tut Sokir juga, Tut Rudito itu juga sering kita ajak di sini. Lola juga lama di sini kita ajak. Kita sering libatkan juga. Beliau kan sudah sering terlibat di luar, tapi kita rekrut di sini. Akhirnya Dedi Tompel juga sering kita ada di sini. Dan saya sering melibatkan Pak Ano Merenware, sutradara, karena saya harus mencari naskah. Kalau apalagi itu harus ada pesan spiritual, pesan-pesan sosialnya itu. Saya komunikasi dengan Pak Ano Merenware untuk menggarap. Mungkin sudah ada puluhan naskah beliau yang kita garapnya. Dan Pak Ida Bagus Purwosila, pemain drama klasik itu yang sering kita ajak sebagai narator. Dan Anak Agung Pertuagung juga yang dosen agama di UAN namanya ya, Gusti Bagus Sugriwo sekarang namanya ya, kampusnya itu sering kita libatkan. Dan banyak lagi teman-teman penari dan penabuh yang banyak dulu yang kita ajak pengangguran bergabung di sini. Akhirnya mereka ada di sini, ketemu informasi baru. Akhirnya banyak yang jadi guru, seperti guru SMK 5 itu Pak Uda berperan penting di sini. Sering saya jadikan pengurus, akhirnya mereka jadi guru. Akhirnya sibuk. Pak Made Swardika juga kacrok, di mana sekarang sudah menjadi senang sekali mereka ketika sudah berhasil menjadi orang. Saya senang sekali. Kita ciptakan beberapa karya tari juga, karena saya punya prinsip ketika Cahaya Art pentas harus dengan menunya sendiri. Makanya saya buat tari yang ditata oleh istri saya, juga Lucia, juga banyak penari-penari lain
Tetut Narbade juga pernah menata tari di sini. Mang Adi, saya kerjasama dengan Mang Adi juga dari Manubada. Lanus berharap seni budaya Bali ke depan tetap ajak lestari. Di tangan para generasi muda lah, seni budaya Bali diharapkan akan tetap lestari. Orang asing saja demikian antusias belajar kesenian Bali. Generasi muda Bali mesti terpanggil belajar seni. Harapan saya sih, ini kan sebetulnya pemerintah sudah sangat mendukung. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung kegiatan seni dan budaya kita, kabupaten kota juga. Nah ini kan sudah artinya pemerintah sudah mengayomi. Nah sekarang anak-anak muda, sekarang memang kita harus edukasi terus bahwa seni budaya kita ini harus terus ada. Bagaimana caranya? Harus lestarikan itu. Nah anak-anak muda sekarang kan sudah ada banyak sekolah yang membidangi seni, ada universitas juga membidangi seni. Nah, anak-anak muda nih lebih serius lagi lah mempelajari tentang seni budaya kita. Nah, di tengah perkembangan ini, berkembangnya boleh, cari perkembangan seni budaya itu lewat ilmu digitalisasi di zaman sekarang. Tetapi jangan lupa, akar budaya kita ini harus kuat dulu. Sama dengan kita mempelajari seni, kuatkan dulu akarnya. Masalah perkembangan pasti bisa kita cari. Nah, kalau sudah akarnya kuat, artinya jelas identitas kita jadinya. Ketika orang asing sekarang banyak belajar seni dan sangat serius, saya bilang. Nah, ini sesungguhnya menjadi motivasi buat kita di Bali, harus lebih serius lagi. Nah, lebih serius lagi. Mereka melangkah 1, kita minimal 5, 6, dan lanjutnya. Karena kita, seperti Pak bilang tadi, kita pemilik sah kebudayaan ini, harusnya lebih keras lagi kita bahwa kesenian ini dan kebudayaan kita ini harus lebih lestari ke depannya. Ini pecut bagi kita untuk belajar lebih serius lagi, mumpung pemerintah juga melindungi kesenian kita. Sang istri Dewa Ayu Wedana Asih SSN sangat bersyukur memiliki pendamping hidup yang baik, polos, dan memiliki bakat seni yang tinggi. Lulusan seni tari STSI Denpasar ini berharap agar suaminya tetap berkarya dan menularkan seninya kepada generasi muda. Di ujian akhir diisi yang waktu itu mencari S1-nya, minta tolong sama Bapak untuk buat musik. Memang pada saat itu sempat saya juga, saya punya kakak Pak Dewi Wicaksanus juga bilang, sudah masuk bagus musiknya, tapi ada namanya dosen satu katanya, kok bagusan musik daripada tarinya. Padahal teman-teman yang lain tuh bilang, bagus. Dan itu berkesan sampai sekarang. Harapan Tiang sih, walaupun banyak generasi muda sekarang, tapi Pak Tut biar tetap memberikan inspirasi. Walaupun dengan umur kita yang sekarang dan begitu banyak generasi muda sekarang, tetap Tiang berharap Bapak tetap berkarya, memberikan inspirasi ke adik-adik kelas. Kiprah Lanus dalam berkesenian juga diapresiasi sejumlah seniman seperti Iketut Rudite SSN MSI atau Sokir, Lucia Nimade Merianti, guru tari dan koreografer, Kadek Sumaria SSN, guru tari dan koreografer, Iwayan Nanobagus SSN, penabuh dan komposer, IGD Febi Widi Cahyadi SSN, penabuh dan komposer musik, serta Ikomang Adi Pranata SPD MSN. Mereka menilai Lanus sosok seniman yang multitalenta. Dalam kehidupan menggeluti dunia berkesenian, khususnya di seni kerawitan, beliau adalah salah satu inspirasi Tiang yang terlalu memberikan dorongan-dorongan. Bahkan Tiang sendiri menyebutkan di Tut Anus itu juga seorang guru dari Tiang,
Karena dalam kiprahnya berkesenian secara individual, kesenimanan Pak Tulanus itu juga perlu menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan bagi kita. Dan seperti saya bilang bahwa beliau itu inspirasi baik dalam karya-karya, lalu juga teknik-teknik permainan, termasuk kan secara personal sebagai seorang komposer yang sangat mumpuni. Kenapa yang bilang begitu? Karena banyak beberapa karya-karya beliau juga eksis di dunia seni kerawitan, bahkan diakui oleh orang-orang sekitarnya, bahkan masyarakat suku Bali. Makanya saya ucapkan bahwa Beliau Tulanus adalah seorang seniman yang memang betul-betul mempunyai karakter tersendiri. Rahayu, sama-sama. Saya mengenal Bapak Ketut Lanus dari tahun 1995. Pada saat itu, beliau sedang KKN di desa saya, khususnya Desa Ekasari, Negara Jemberana. Dan tahun 1998 sampai saat ini kita memang sering kerjasama dalam pertunjukan. Beliau itu adalah sosok komposer Bali yang hebat. Tidak diragukan lagi karena musik-musik yang dilahirkan oleh beliau sangat tersebar di Bali. Di samping dia pemusik atau komposer, dia juga bisa bernyanyi dan menari. Dia juga suka melawak. Pokoknya Bapak Ketut Lanus atau yang sering saya sebut dengan Nanang adalah seniman yang hebat, multi talenta. Jadi saya sendiri ingin mengapresiasi seorang tokoh seniman yang andal, yaitu Pak Ketut Lanus, SSN, di mana beliau adalah sosok yang sangat bersahaja, sangat bersahabat, humble, dan penuh dedikasi membangun dan membangkitkan seni bersama dengan teman-teman semuanya. Dan beliau juga seorang komposer yang andal dan memiliki suatu integritas, kreativitas yang sangat luar biasa. Saya sendiri salah satu penata tari yang pernah membangun sebuah karya tari yang diiring oleh nuansa-nuansa gamelan yang diciptakan oleh Pak Ketut Lanus sendiri. Seorang seniman yang berasal dari daerah Badung dan menetap di Denpasar yang bernama Ketut Lanus ya, atau akrab dipanggil Nanang. Beliau adalah sosok orang yang sangat ramah, humble, dan friendly tentunya. Dalam keseharian beliau sangat murah senyum kepada teman-temannya dan tentunya membuat keakraban di antara kita di sangat tersebut yang bernama Sangat Cahaya. Beliau ini menurut saya adalah seniman yang konsisten, dan bagi saya beliau ini adalah guru saya sendiri, dan menurut saya juga beliau ini adalah pionir musik kolaborasi antara musik Bali yang dipadukan dengan alat-alat campuran lain. Jadi Pak Ketut Lanus ini adalah salah satu guru kami dan juga seorang motivator kami di komunitas Mandu Bada yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya komunitas ini, di mana di sana kami bisa banyak belajar, dan sangat saya itu menjadi salah satu titik kumpul kami di Denpasar untuk kami bisa berproses, berkreativitas, berkolaborasi, dan banyak hal yang sudah kami pelajari berkat bimbingan dari beliau. Dan di sana yang paling kami sadari, yang kami dapat sampai hari ini adalah bagaimana kami belajar tentang ketulusan hati dalam berkarya, kerendahan hati, terus kemurnian dan kejujuran dalam berkarya. Dan sebuah sederhana itu yang dapat kami pelajari adalah bagaimana melahirkan sebuah karya yang bisa sampai hari ini bisa abadi seperti karya-karya yang beliau. Pemirsa, demikianlah kiprah berkesenian ayah dari Putu Wela Atsukayanti SIKOM, Made Cahya Mileniar TSH, dan Ikomang Diva Artyayana almarhum. Semoga selalu menginspirasi.